Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya. Di kesempatan video kali ini gua bakal ngebahas masalah hoax yang bertebaran di driver Shopee Food sendiri, atau hoax yang membuat gacor, hoax yang membuat anyap, atau mungkin isu-isu yang bertebaran di luar sana yang mungkin bisa mengganggu mood kita di lapangan, atau kepercayaan kita, atau mungkin kepercayaan diri kita di lapangan, sehingga membuat kita down pada saat di lapangan. Contohnya mungkin ada beberapa hoax yang kalau seperti ini kita jadi gacor, kalau berlaku seperti ini kita mungkin anyap gitu kan. Nah, di sini kita bakal ngebahas semua, karena di luar sana isu-isu yang bertebaran ini mengganggu ya, dari mana asalnya itu nggak tahu, jadi sembarang orang sebarin aja, nggak tahu sumbernya dari mana. Dan yang ditakutkan lagi, orang-orang mungkin yang udah sepuh, udah mungkin tua umur daripada kita itu mempercayai hal-hal yang seperti itu gitu kan. Jadi itu yang dimana yang pembahasan gua kali ini bakal ngebahas masalah hoax yang atau isu-isu yang bertebaran yang kita bisa katakan itu adalah palsu atau hoax gitu. Oke, sebelum itu melanjutkan ke pembahasan pada intinya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya ketika gua upload video 2 hari sekali, kalian tidak ketinggalan informasi seputar driver Shopee Food. Hoax yang pertama adalah pemakaian fake GPS akan membuat akun kita lebih gacor lagi. Nah, ini bagi gua pribadi, ini bagi gua pendapat gua adalah itu termasuk hoax. Karena kenapa? Karena dengan mata kepala gue sendiri udah ngeliat rekan-rekan di luar sana, ada rekan-rekan gue beberapa yang make fake GPS, tetap aja merasakan keanyepan. Tapi gue di sini herannya gini, ketika dia anyep tidak make fake GPS, dia ngeluh gitu ya. Tapi ketika dia anyep tapi make fake GPS, dia nggak ngeluh gitu kan, padahal sama-sama anyep. Nah, disitulah makanya gue di video gue sebelumnya pernah bilang bahwa fake GPS ini kadang-kadang orang make karena alasan tidak percaya diri dengan akunnya sendiri gitu kan. Tidak percaya diri bahwa mereka bisa mendapatkan orderan di tempat mereka tongkrongan itu gitu. Makanya mereka pakai fake GPS. Nah, jangan salah sangka dulu. Nggak semua akun yang pakai fake GPS itu bakal mendapatkan orderan lebih cepat. Nggak seperti itu. Karena banyak luar sana mungkin kebetulan ada driver yang pakai fake GPS ini kebetulan lagi sedang gacornya gitu kan. Mungkin sejam 2 kali trip, kebetulan juga kita ngelihatnya gitu kan. Kita nggak tahu akhirnya seperti apa, atau mungkin jam on beatnya mereka mendapatkan orderan berapa itu kita nggak tahu. Mungkin di pertama kita ngeliat dia dapat 7 trip, mungkin sampai malam juga dia digantung ordernya atau tidak mendapatkan orderan lagi. Jadi mungkin sehari 7 trip atau sehari 6 trip. Tanpa pakai fake GPS pun kita bisa mendapatkannya dengan cara konsisten, nggak pilih orderan, saldo nggak minus, habis itu sinyalnya bagus gitu kan, tanpa pakai fake GPS. Nah, kenapa kita harus pakai fake GPS yang ada efek sampingnya bisa putus mitra, sedangkan kita yang polosan aja bisa mendapatkan hal seperti itu. Bahkan salah satu bukti bahwa fake GPS itu membuat gacor adalah banyak rekan-rekan luar sana termasuk gua dan kawan-kawan gua pribadi di lapangan nggak pakai fake GPS sama sekali, tapi alhamdulillah pendapatannya melebihi orang-orang yang memakai fake GPS. Nah, itu termasuk hoax yang bagi gua pribadi. Hoax yang kedua adalah akun bakal terkena suspend kalau kita nongkrongnya di resto itu aja. Nah, ini nggak tahu sumbernya dari mana, ini nggak tahu juga gua ini asal dari mana. Bukan cuma di driver Shopee Food aja, bahkan pada saat gua ngojek di driver Gojek ya, ini hoax ini udah keluar. Jadi kayak kalau nongkrong di situ-situ aja kena suspend, udah ada kok buktinya gitu kan. Padahal yang harus kalian tahu adalah banyak orang di luar sana kena suspend atau kena putus mitra tapi tidak mau mengakui kesalahan dia apa. Banyak driver seperti itu. Nah, contohnya gue contoh begini, ada driver kena suspend tapi dia malu mengatakan bahwa dia pakai fake GPS atau pakai mood gitu kan, aplikasi terlarang. Tiba-tiba dia kena suspend dan kawan-kawannya tahu. Dia bisa aja beralasan bahwa nongkrong di gara-gara gue nongkrong di satu resto aja ya, padahal sebelumnya dia pakai fake GPS. Dan pada saat scanning akun dia pernah memakai fake GPS atau aplikasi ilegal gitu kan. Jadi itu yang bisa membuat dia suspend. Karena nggak sedikit juga rekan-rekan tuh kalau kena suspend atau kena putus mitra tuh mau menceritakan apa kesalahan dia gitu kan. Pasti kalian juga pernah punya temen seperti itu kan. Kalian tahu dia pakai fake GPS, pakai tuyul dan lain-lainnya. Tapi pada saat kena suspend atau putus mitra, dia tidak mengakuinya, atau mungkin padahal gue udah lepas, udah polosan gitu kan. Percuma polosan juga kena suspend, percuma polosan juga kena PM gitu kan, putus mitra. Mendingan gue pakai sekalian. Padahal ketika akun kita udah terkena, mencoba sekali-sekali pakai HP kita itu pakai fake GPS atau mood, dan mungkin kita udah melepasnya, dan mungkin seminggu lagi, itu nggak menutup kemungkinan akun kita bisa kena suspend. Nah, makanya jangan coba-coba. Driver polosan aja bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu.
Dan yang ketiga adalah isu di mana saldo wajib 50.000 pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu kan. Jadi saldo awal ngebid itu wajib 50.000. Jadi, nah ini juga banyak juga, ini berita baru gua denger nih, katanya saldo 50.000 baru katanya orderan itu mau masuk atau mungkin digacorin orderannya. Nah ini nggak ada masuk akal sama sekali gitu ya. Makanya kalau ada berita sesuatu tuh dicari sumbernya, kita pakai logika kita seperti apa gitu kan. Jadi jangan percaya bahwa saldo wajib 50.000. Nanti kalau seandainya 60.000, jadi gimana caranya saldo tuh dipasin supaya 50.000 gitu kan, supaya orderan tuh mau masuk ke akun kita. Nah itu salah satu hoax bagi gue pribadi. Nggak tahu kalau bagi kalian seperti apa. Karena buktinya juga udah banyak di lapangan, bahkan ada yang minus juga dikasih orderan. Dan mungkin yang di bawah 50.000 juga masih dikasih orderan, dan di atas 50.000 juga masih ada orderan. Nah itu termasuk hoax. Jadi jangan terlalu percaya simpang siur berita yang nggak tahu sumbernya dari mana. Dan kelima, ketika kita pakai aplikasi penguat sinyal, itu membuat akun kita makin gacor. Nah itu bagi gua hoax juga. Nah hati-hati dengan pemasangan aplikasi yang katanya penguat sinyal ya, karena gue sendiri pribadi, kawan-kawan gua gitu, bukan gua. Kawan-kawan gua di Gojek itu coba-coba pakai penguat sinyal, aplikasi penguat sinyal itu ke detect menggunakan mood atau menggunakan fake GPS atau menggunakan aplikasi terlarang gitu ya. Itu ke detect sama sistemnya sendiri. Nggak tahu kalau di Shopee seperti apa. Tapi yang lebih jelas, lebih baik kalian pakai lah provider atau kartu perdana yang memang sinyalnya itu memang kuat di kota-kota kalian. Nggak perlu pakai penguat sinyal dan lain-lainnya. Itu masalah bisa membahayakan akun kalian takutnya. Lebih baik kalian cari provider yang sinyalnya kuat di kota-kota kalian. Hoax selanjutnya atau isu selanjutnya yang keenam adalah meminta orderan sama customer service. Nah ini ada juga beberapa driver yang percaya akan hal ini. Sekali lagi gue tekankan, mau dimanapun di aplikasi, mungkin di aplikasi driver ojol gini ya, khususnya mungkin kayak di Gojek, mungkin yang gue tahu gitu kan, di driver Shopee pun juga banyak orang-orang yang kalau seandainya anyep dan mungkin gak dapat orderan, atau mungkin delaynya 2 jam 3 jam dia chatting CS, atau mungkin bisa jadi dia maki-maki CS atau minta orderan dengan cara kasar dan lain-lain. Itu nggak ada manfaatnya, karena customer service sendiri bukan tugasnya memberi orderan. Memberi orderan itu adalah sistemnya sendiri, dibagi orderannya menurut penilaian sistem sendiri gitu kan. Jadi kita dapat orderan tuh ya sistem yang ngasih gitu, bukan customer service yang ngasih. Seperti itu. Nah itu juga hoax ini udah gua dengar sejak gua di aplikasi Gojek juga. Nah ini sekarang di Shopee sekarang bertebaran isu seperti ini lagi. Jadi gue pastikan menurut pendapat gue dan pandangan gue pribadi itu adalah hoax, karena dari pihak Shopee sendiri bilang bahwa customer service itu bukan untuk memberi orderan, melainkan untuk melayani jika ada kendala. Hoax yang terakhir yang gue rangkum yang nomor 7 adalah yang dimana isu itu bertebaran bahwa akun baru akan menjadi akun yang gacor, atau kalau akun udah lama itu akan menjadi anyap, atau mungkin akun yang masih ada cicilan atributnya bakal jadi digacorin, atau mungkin akun yang sudah lunas atributnya bakal dianyepin. Itu hoax sama sekali, karena udah banyak bukti di lapangan. Akun baru juga ada juga yang anyap, ada juga yang gacor, tergantung gimana kinerja kita masing-masing di lapangan. Dan juga akun lama juga banyak juga yang gacor juga sampai saat ini, ada juga masih mungkin yang anyap, tergantung gimana konsisten dia pada ngebit di lapangan. Nah seperti itu. Jadi mungkin bagi kalian mungkin yang punya sumber-sumber hoax, atau ada yang ditanyakan, bang kalau gini hoax nggak atau gini hoax nggak, boleh kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu gua tahu dengan sesuai pengalaman dan pendapat gua di lapangan seperti apa, nanti pasti gua jawab di kolom komentar. Dan juga mungkin kalau kalian punya kritik dan saran, boleh kalian tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang baik. Dan kalau ada pertanyaan, DM Instagram gue udah gue taruh di bawah linknya. Dan juga mungkin mau gabung di grup driver Shopee Jabodetabek, kalian bisa klik juga di linknya ada di bawah. Itu di situ kita udah banyak juga penghuni grupnya. Sekali lagi di grup itu gue sarankan, kalau untuk posting masalah pemakaian fake GPS dan tuyul dan mood dan lain-lainnya, atau mungkin share pendapatan yang menggandung ricuh dan segala macam, itu pasti nggak bakal gua setujui postingannya. Makanya walaupun grupnya banyak anggotanya, tidak terlalu banyak per hari postingan yang masuk, karena tiap postingan yang tidak bermanfaat atau mengundang konflik itu gua tahan. Yang pasti kalau postingan kalian yang berkaitan dengan driver Shopee pasti gua lolosin. Kalau seandainya di luar dari informasi seputar driver Shopee, pasti gua tahan. Contohnya mungkin judi online dan lain-lainnya, itu pasti gua tahan. Jadi mungkin sekian video dari gua pada kali ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi gua bermaksud menggurui rekan-rekan luar sana, melainkan hanya melontarkan sudut pandang gua pribadi. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.